Pak Ganjar itu turun elektabilitasnya, mungkinkah dia akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Itu kan inspirasi orang untuk menjadikan Pak Ganjar menjadi cawapres Prabowo. Ini ditentukan oleh berapa persen kenaikan elektabilitas Pak Prabowo sampai bulan Oktober yang akan datang. Artinya begini, Pak Ganjar itu harus memenangkan full di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Betul. Itu dua provinsi ini yang sangat memungkinkan Pak Ganjar bisa menjadi presiden berikutnya. Nah, apa yang harus kita belum bisa menebak secara pasti. Betul. Siapa sih yang akan menjadi presiden RI 2024 yang akan datang? Ya. Gitu loh. Action. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi di channel kesayangan kita Mister Puisi. Nah, pada hari ini saya nggak sendirian, tetap ditemani lagi oleh Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang Ganjar menjadi cawapresnya Bapak Prabowo. Apakah mungkin? Nah, ini perbincangan yang sangat hangat-hangatnya lagi dibincangkan ya teman-teman. Nah, kita akan langsung berbicara dengan Mister Puisi yang akan menceritakan atau menjelaskan pengamatannya tentang politik ini. Ya, Mister Puisi, gimana kabarnya? Kabar baik. Setelah beberapa lama kita break, kita coba juga merenungkan dari hari ke hari, kiranya apapun yang telah terjadi saat ini, dinamikanya juga terus bergerak. Apa yang tidak mungkin saja akan terjadi. Itulah makanya kita mencoba mencari dan menggali lagi apa sih yang akan terjadi dalam Pilpres 2024. Kemana Pak Ganjar sesungguhnya saat ini memang terlihat bahwa elektabilitasnya itu makin hari kok kenapa makin menurun. Nah, hal ini juga pernah diberitakan oleh LSI. Saat itu memang Pak Ganjar semenjak memang mereka ada masalah dalam U20 saat itu, di mana Pak Ganjar itu tidak menyetujui adanya pemain Israel, sehingga semenjak itu sebetulnya Pak Ganjar sudah mulai menurun elektabilitasnya. Kemudian ada beberapa masalah isu porno dan lain-lain, itu juga menyebabkan penurunan elektabilitas. Nah, yang paling sangat menarik hari ini, kalau terus-terusan Pak Ganjar itu turun elektabilitasnya, mungkinkah dia akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Itu kan masih menjadi tanya besar. Karena yang diperbutkan oleh partai politik sekarang ini bukannya hanya untuk memenangkan Pilpres 2024, yang sesungguhnya yang akan direbutkan oleh partai politik, terutama pada partai politik yang besar seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, itu efek ekor jasnya. Kalau di dalam perjuangan Pilpres ini tidak ada unsur-unsur yang artinya yang sangat menonjol, yang ada di figur-figur partai politik besar itu, sehingga inilah yang menjadi dilema untuk partai politik yang sesungguhnya tidak mempunyai dukungan koalisi yang besar, tapi tetap ingin nomor satu. Itu yang terjadi oleh karena itu PDI Perjuangan harus bekerja keras sehingga elektabilitas Pak Ganjar itu tidak terus menurun, sehingga tidak akan terjadi apa yang dikatakan Ganjar cawapres Prabowo. Mungkinkah? Nah, itu mungkin saja terjadi apabila itu Pak Prabowo naik terus, elektabilitasnya Pak Ganjar turun terus elektabilitasnya. Itu harus ada pembicaraan politik tingkat tinggi, sehingga apa yang akan terjadi, maka itu kita harus bicarakan, kita harus analisa, kita harus amati kemana arah politik Pilpres yang akan datang ini, kiranya siapa sih yang akan mendulang keuntungan. Oleh karenanya banyak sudah menginginkan untuk membuat koalisi-koalisi yang besar
ternyata Pak Prabowo itu mampu membuat koalisi besar di mana dukungan terhadap Pak Prabowo yaitu melalui PAN dan Golkar, sehingga ada 4 partai politik yang mendukung Pak Prabowo sendiri Pak saat ini ya, Prabowo, Mr. Puisi ya. gitu loh. Ya kalau kita hitung hampir 45% ya Iya. dari 4 partai politik itu. Sehingga di sini saya lihat juga Pak Ganjar agak grogi juga ya, Iya. melihat kok seperti ini gitu loh. Ya itu yang masih menerawang di pikiran kita, kemana sih arahnya nantinya itu, Iya. bagaimana dengan koalisi perubahan, bagaimana dengan PDI Perjuangan, dan bagaimana Pak Prabowo menyikapi bahwa dia sekarang mengkoordinir koalisi besar yang terdiri dari 4 partai. Itu. Betul. Ya, karena kalau memang kita lihat sekarang sampai saat ini, detik ini, masing-masing calon presiden kita ini belum mengumumkan cawapresnya ya, Mr. Puisi ya. Dan memang kalau kita dengar-dengar katanya mereka rata-rata akan mengumumkan detik-detik terakhir pada saat mau adanya pendaftaran seperti itu. Nah, Mr. Puisi, kalau memang nih sampai nanti akhirnya Bapak Ganjar ini nanti akhirnya berkoalisi dengan Pak Prabowo nih dan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, dengan Bapak Anies sendiri gimana, Mr. Puisi, untuk peluangnya beliau ini? Jadi akhir daripada inspirasi orang untuk menjadikan Pak Ganjar menjadi cawapres Prabowo, ini ditentukan oleh berapa persen kenaikan elektabilitas Pak Prabowo sampai bulan Oktober yang akan datang. Nah, sampai saat ini mungkin sudah hampir 10% ya di atas Pak Ganjar. Betul. Suara masyarakat untuk Pak Prabowo. Saya ini terjadi sampai 20% ya. Itu kemungkinan besar PDI Perjuangan akan merapatkan barisan, mengadakan konsolidasi politik secara besar-besaran di kalangan elit politik PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk legowo. Karena apa? Yang dipikirkan oleh PDI Perjuangan dan Gerindra itu sendiri adalah bagaimana memenangkan Pilpres 2029 sehingga koalisi yang di bawah Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi sekarang itu yang memang terdiri dari PDI Perjuangan dan Gerindra untuk memenangkan Pilpres 2024. Kalau ini yang terjadi, apabila PDI Perjuangan legowo untuk menyerahkan Ganjar untuk menjadi cawapres Pak Prabowo, oleh karena sesuatu hal, artinya oleh karena elektabilitas Pak Prabowo jauh menanjak menjadi di atas 40% misalnya. Nah, itu ternyata itu akan bisa memungkinkan bahwa Ibu Mega akan cair. Sehingga mau mungkin bertemu dengan Prabowo, memikirkan masa depan bangsa Indonesia ini, sehingga bisa memenangkan Pilpres 2024. Melanjutkan dan meneruskan perjuangan Bapak Jokowi di dalam cita-citanya untuk menjadi masyarakat ataupun menjadi negara yang besar di 2045 yang akan datang. Betul sekali. Itu masalahnya. Tetapi banyak juga yang memperkirakan bahwa ini tidak mungkin terjadi karena apa? PDI Perjuangan yang dalam hal ini merupakan partai terbesar di negeri ini yang mencuri suara di parlemen lebih dari 22%, itu menginginkan dia terus menjadi leader. Nah, memang juga PDI Perjuangan itu mempunyai andil sehingga kenapa Pak Ganjar itu juga tidak bisa naik begitu cepat. Kemudian Pak Prabowo yang justru lebih menanjak naik. Karena itu yang kita bilang tadi bahwa isu-isu politik mengenai Pak Ganjar itu sedang nonton porno, itu isu-isunya seperti itu. Kemudian yang satu lagi ada isu yang bahwa Pak Ganjar waktu melakukan sosialisasi di Jakarta Barat, menghubungi pejabat gubernur DKI, yang mana sesungguhnya tidak perlu harus menghubungi kalau ada orang masyarakat menanyakan
Pak Ganjar bagaimana masalah ini di DKI? Mungkin Pak Ganjar menjawab, oke, nanti kita usahakan komunikasikan. Jangan langsung direct menghubungi pejabat DKI. Nah, itu juga membuat kesan yang jelek. Kemudian membuat kenapa elektabilitas Pak Ganjar mungkin tidak terlalu bisa menaik selama ini, ya juga dikesankan bahwa Pak Ganjar ini adalah merupakan petugas partai. Itu mungkin isu-isu ini yang harus dihilangkan oleh Pak Ganjar sendiri, Pak Ganjar sendiri, sehingga Pak Ganjar tidak akan melorot terus. Iya, betul. Nah, kalau melorot terus kemungkinan besar juga bisa akan menjadikan Pak Ganjar sebagai cawapres, atau tetap PDI Perjuangan mengusung Pak Ganjar dengan P3, tetapi mencari cawapres yang kuat sekali. Artinya begini, Pak Ganjar itu harus memenangkan full di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Betul. Itu dua provinsi ini yang sangat memungkinkan Pak Ganjar bisa menjadi presiden berikutnya. Nah, apa yang harus dicari Pak Ganjar? Mungkin mencari Ibu Khofifah yang akan menjadi cawapresnya Pak Ganjar, sehingga di Jawa Timur menang, Jawa Tengah menang, tinggal bagaimana Pak Ganjar berkampanye di Jawa Barat. Betul. Walaupun tidak mungkin lagi berkampanye dengan Pak Gubernur Jawa Barat, karena Pak Gubernur Ridwan Kamil adalah kader Golkar. Ya, betul. Itu nggak memungkinkan. Jadi kemungkinan Gubernur Jawa Barat itu akan berkampanye untuk Golkar. Iya. Nah, sehingga memperkuat lagi Pak Prabowo yang sudah kuat di Jawa Barat, ditambah lagi Ridwan Kamil yang juga orang Jawa Barat, menguasai Jawa Barat, itu masif sekali Pak Prabowo akan menguasai Jawa Barat, Sulawesi, kemudian dan mungkin Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, apabila misalnya Bu Khofifah menjadi cawapresnya Bapak Ganjar ya, Mr. Puisi. Ganjar, kan artinya Pak Prabowo itu bukan semakin lemah, makin kuat. Nah, tetapi kalau Pak Prabowo menjadi presiden dan Pak Ganjar menjadi cawapresnya, itu udah satu putaran. Sepertinya udah selesai, Mr. Puisi ya. Karena kalau kita lihat memang dua cowok ini yang saat ini tuh persaingannya naik turun ya waktu kemarin-kemarin tuh, Mr. Puisi ya. Ya, tetapi jangan melihat hanya sesempit ini. Kemudian juga pergerakan politik juga bisa terjadi di koalisi perubahan. Karena sampai sekarang ini kan belum ada kepastian bahwa siapa yang akan jadi cawapres, bagaimana gerak-gerik Demokrat yang sedang dekat dengan PDI Perjuangan. Kemudian juga bahwa Pak Surya Paloh ini juga kalau memang merasakan kalah, bisa saja juga melirik Pak Prabowo, bergabung dengan Pak Prabowo. Itu sangat dinamis, masih cair, dan marilah kita tunggu dalam 1 sampai 2 bulan ini. Dalam 1-2 bulan ini, nah sekarang saja sudah mulai pergerakan politik di mana yang tadinya diperkirakan Ibu Megawati akan mengkoordinir partai-partai politik yang lain sehingga menjadi koalisi yang paling besar, ternyata Pak Prabowo yang mengkoordinir partai politik, sehingga terdiri dari 4 partai politik yang cukup besar, menguasai 45%. Nah, ini yang menyebabkan konstelasi politik saat ini tidak biasa-biasa saja. Bukan orkestrasi politik tidak biasa-biasa saja, tetapi telah terjadi gemuruh besar, mendadak bumi Indonesia ini bergelegar, berkecamuk besar. Karena apa? Ternyata orkestrasi ini menjadi orkestrasi yang sangat membuat gemuruh, karena ada 4 partai besar yang telah mengadakan komitmen dengan Bapak Prabowo untuk menjadikan Bapak Prabowo sebagai Presiden RI 2024. Waduh, berarti kalau kita tadi kembali lagi, kalau misalkan nanti Bapak Ganjar akhirnya benar-benar menjadi cawapresnya Bapak Prabowo, berarti kemungkinan untuk Bapak Anies kecil sekali, Mr. Puisi, ini nanti. Ya itu dia, kalau apalagi telah diputuskan nanti oleh koalisi yang tergabung di PDI Perjuangan, sehingga Ganjar dengan pertimbangan yang sangat dalam, akhirnya Pak Ganjar mau bergabung dengan Pak Prabowo, mau menjadi cawapresnya, ya kemungkinan langsung akan terjadi satu putaran dan dimenangkan oleh Pak Prabowo untuk menjadi
Iya. Presiden 2024. Iya, oh aduh ternyata gitu teman-teman. Jadi semuanya ini masih menjadi rahasia besar dan masih bisa berubah-ubah. Misalnya ini kan secara pemikiran kita ya Mr. Puisi, apakah ini bisa terjadi kalau memang nanti pamor Bapak Ganjar sendiri ini akan semakin turun gitu kan. Tapi ya kita tunggu lagi nanti kembali lagi di bulan Oktober ya Mr. Puisi ya, nanti untuk mengetahui apakah lebih jelasnya seperti apa dari setiap partai ini, Bapak Prabowo, Bapak Ganjar, dan Bapak Anies ini kira-kira siapa nanti yang akan diusung mereka menjadi cawapresnya mereka. Seperti itu Mr. Puisi ya. Ya itulah kira-kira gema politik yang sampai detik ini kita belum bisa menebak secara pasti. Betul. Siapa sih yang akan menjadi Presiden RI 2024 yang akan datang. Iya. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa lihat ini sebenarnya pemilu ini jadi kayak seperti sinetron ya Mr. Puisi ya, panjang gitu ya. Karena kita belum tahu nih nanti endingnya dan seperti apa tragedinya, seperti itu. Oke Mr. Puisi, terima kasih untuk bincang-bincangnya pada hari ini, seru banget. Semoga nanti kita bisa bahas terus lagi, semakin mendekati pemilu, kita semakin banyak nih pasti yang akan kita bahas tentang Pilpres 2024 ini teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa selalu dukung channel Mr. Puisi dengan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di-share dan tetap selalu pantengi terus channel Mr. Puisi karena pasti masih ada berita-berita yang akan lebih seru lagi. Ya, saya Rudi undur diri dan terima kasih. Selamat sore.